asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam perlindungan Allah SWT, masih dalam naungan limpahan rahmat Allah SWT, yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu yang sifatnya nikmat jasmani dan rohani bisa semakin membuat kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah tersebut dan semakin membuat kita bersemangat dan menambah amal ketaatan dalam rangka menambah pemberat timbangan kebaikan kita dikala nanti di yaumil akhir tidak ada lagi amalan pemberat kecuali apa yang telah kita lakukan dan tentunya syafaat dari Rasulullah SAW. Dan salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Abdulul Insan, sebaik manusia dan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Insyaallah dengan salawat yang kita baca setiap harinya, berapapun jumlahnya, semampu kita, sekuat kita, maka dengan itulah derajat kedekatan kita nanti di surga insyaallah di sisi Rasulullah SAW adalah sebanyak salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan sungguhnya Rasulullah bisa mengetahui ketika kita bersalawat kepada beliau. Salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah, yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Allah akan membalasnya menjadi 10 kali dari apa yang kita lakukan tersebut. Artinya kita sangat beruntung ketika memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya kembali berbagi. Kali ini di kitab Sunan Ibnu Majah di halaman 471, di bagian kitab yang hampir-hampir akhir di kitab Sunan Ibnu Majah ini. Kitab Sunan Ibnu Majah ini jumlah seluruh hadisnya ada sekitar 4.300-an jika tidak keliru, 4.341. Nah, ini sudah hampir di bagian nomor hadis yang paling akhir dari kitab ini. Nomor hadisnya 4.245, yaitu terkait perbuatannya yang dilakukan terus-menerus atau setiap kali dalam kondisi sedang saat sendiri itu bisa menghapus pahala yang besarnya lebih besar daripada gunung Tihamah yang warnanya putih atau semisalnya seperti itu. Jadi pahala sebesar bukit itu berarti pahala yang sangat besar sekali. Itu bisa terhapus karena perbuatan jadi seorang hamba itu sendiri manakala dia sedang saat sendirian atau tidak dalam kondisi ramai. Kita bacakan redaksi hadisnya dari sahabat Nabi yang terhubung kepada dari Sauban ya, radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, annahu qala la amla anna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bidon. Jadi sungguhnya aku mengetahui, Rasulullah SAW, segolongan kaum atau kelompok kaum yang berasal dari umatku, ya sungguhnya aku mengetahui, kata Rasulullah, suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala kebaikan semisal ya gunung Uhud, gunung Tihamah yang warnanya putih, gunung Tihamah yang berwarna putih. Wa yaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansyura. Nah, itu jadi tetapi dijadikan oleh SWT atau Allah menjadikan pahala itu sia-sia. Ini kalau kita mengutip di surah Ali Imran ya, itu disebutkan orang-orang yang beramal baik di dunia sedangkan dia tidak muslim, maka amalannya itu seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang, jadi akan bertebaran atau bertaburan kemana-mana sia-sia seperti itu. Nah, ini kategori orang yang sudah beriman pun ketika melakukan amalan ya kan dan melakukan kesalahan ini nanti di bagian akhir hadis itu akan Allah jadikan dari kiamat tadi pahalanya seperti debu yang berterbangan atau sia-sia. Qala Saubanu radhiyallahu anhu, Sauban bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, sibuhum lana jallihim lana, itu sebutkan ciri-ciri mereka pada kami dan tunjukkanlah gitu, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan sebutkanlah mereka itu seperti apa, itu kurang lebih seperti itu ya. Ini sahabat-sahabat tadi bertanya ke Rasulullah agar Rasulullah menyebutkan ciri-ciri yang dimaksudkan tadi, orang-orang yang pahalanya sia-sia, dan tunjukkanlah kepada kami siapa mereka itu gitu. Alla yakuna minhum wa nahnu la na'lamu, ya agar kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya ketika menjadi seperti mereka. Nah, itu agar sahabat Nabi tadi meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan ciri-ciri mereka dan siapa mereka agar ya kan
aku atau agar mereka atau kita juga termasuk di dalamnya sini sebagai umat Rasulullah SAW, agar kita mengetahui siapa mereka dan kita tidak agar kita mengetahui siapa mereka dan agar kita tidak termasuk seperti mereka. Nah, sedangkan kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mengetahui ciri mereka, siapa tahu kita termasuk yang cirinya sama. Maka sahabat Nabi tadi meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Qala ama innahum ihwanukum wa min jildatikum. Ya, sungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian juga, kata Rasulullah SAW. Wa ya'uduna minal laili, mereka datang pada malam hari. Ya, mereka datang dengan beribadah pada malam hari, bisa sholat dan sebagainya. Kama ya'uduna, sebagaimana kalian juga beribadah gitu. Jadi ibadahnya sama. Ya, ketika misalnya datang malam hari, mereka juga sholat sebagaimana kalian juga sholat, kata Rasulullah SAW. Golongan yang disebutkan Rasulullah tadi. Walakinnahum aqwamun iza khala bimaharimallahin bimaharimillahi intahakuha. Jadi, tetapi mereka adalah golongan satu kaum yang ketika mereka kembali kepada apa yang diharamkan Allah SWT, mereka terus mengerjakannya. Jadi tidak bertobat, mendawamkan perbuatan haram. Nah, inilah salah satu amalan yang mengerikan ya bagi orang beriman, karena bisa menghapus pahala sebesar gunung Tihama yang warna putih tadi. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah saja di nomor hadis ini ya, 4245. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari apa-apa yang disebutkan dalam hadis tadi dan menjadikan kita tetap istiqomah dalam Islam, iman dan ihsan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagai seorang muslim yang berpasrah diri dengan apa yang telah Allah tentukan. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan yang terkutuk, dari gangguan semua bala tentara syaitan, anak iblis yang 9 itu, dan semua jenis sesuatu yang membahayakan yang bisa mengantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan karena kemaksiatan yang dilakukan secara diam-diam, dan bisa menghapus pahala itu semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berkenan Allah menerima amaliyah ibadah kita, mulai dari sholat, baca Quran, puasa dan yang sebagainya, agar kiranya amalan tersebut bisa kita dapatkan balasannya di akhirat, tidak hanya di dunia. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.